Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi kita di channelnya Kongres Guru bersama. Kali ini episode keberapa ya? Udah banyak banget kayaknya ya. Iya. Nah, kita berada di tempat yang asri, yang nyaman, terus sejuk juga. Dan kalau ke telinga ini bisa jadi refleksi karena tenang banget di sini. Kita ada di teras Cikapundu. Kok Pisman sih, Kak? Iya, betul, Pisman. Pisahkan, manfaatkan. Betul. Harusnya apa nih, Pak? Kang Pisman. Pisman, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Nah, kita hari ini bersama Bapak Kudi. Bapak, halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi buat semua. Iya, beliau salah satu tim dari Kang Pisman itu Asik sendiri. banget. Nanti bakal kita bahas panjang Iya. pokoknya. Hari ini kita bakalan ngawang kok ke beres-beres, Pak. Tentunya dengan Pak Kudil Kandi yang telah banyak meraih berbagai prestasi tentunya di bidang lingkungan gitu. Tentang eko literasi salah satunya ya. Ya. Kita langsung aja nih Bang, obrol ya. Gak banyak lama nih. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa cinta itu tidak perlu alasan. Nah, sekarang saya malah mau tahu Pak, alasan Bapak mencintai lingkungan itu sendiri itu karena apa sih Pak? Yang pertama adalah sebuah kebutuhan. Oke. Kebutuhan akan lingkungan, setiap manusia pasti butuh dalam lingkungan dan pasti akan berdampingan dengan lingkungan. Yang paling pokok di situ. Yang paling pokok karena kita berdampingan, jadi kita mencintai ya. Dasarnya Dan itu ada pasti hasrat di butuh situ. ya, Pak. Oh, ada hasratnya ya. Kalau tidak punya hasratnya ya susah. Iya, benar. Kebutuhan ya. Iya, Itu kebutuhan akan kalau hasrat. misalkan tidak menjaga ya bagaimana gitu. Iya. Betul. Timbal balik ya Kak ya. Iya, betul. Nah, bisa dikatakan Bapak ini kan sebagai aktivis lingkungan ya Pak ya. Iya, iya. Bagi Bapak nih, hal yang menarik apa saja gitu yang bisa Bapak ceritakan selama ini konsen di lingkungan itu sendiri? Yang menarik buat saya itu bagaimana adanya perubahan perilaku. Yang selama ini di dunia pendidikan yang dikembangkan itu adalah sebuah pengetahuan. Coba aja dicek. Lebih banyak kognitif Iya. gitu ya. Dari dulu kan sampai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 sampai perguruan tinggi kita hanya mendengar kognitifnya buanglah Sampah pada tempatnya. Atau lingkungan adalah. Ya, tapi di perilaku sehari-hari coba lihat kita orangnya gagah, sekolahnya tinggi, merokok, buang sembarangan. Nah, itu Pak biasanya buka-buka kaca spion mobil, Nah. lempar aja plok. Nah, Lihat. Oh my God. ya seperti itu. Iya. Itulah masalah perilaku yang sederhana yang memang harus diperbaiki di mana. Nah, disitulah ada pendidikan. Ya, Karena pendidikan itu usaha sadar. usaha Intinya sadar. ada usaha sadar. Kadang-kadang kita mendidik anak tidak sadar. Ya kan, melihat orang dewasa kan di situ. Iya. Perilaku orang dewasa membuang sampah sembarangan, puntung dan sebagainya. Betapa beratnya kalau ditumpuk dengan sedemikian rupa Ya, itu. dan mereka juga sih Pak kalau misalkan ada anak yang bilang juga misalkan ada sih Mama Oge micil tanah tadi kadinya. Itu kan menunjukkan Iya, betul. contoh, ding di situ Ding. kan ya. Ya. Makanya kita selalu buat konsep ngati jangan didik. Apa tuh, Pak? ngatik. Ya kalau ngatik itu kan mengajarkan yang baik-baik dengan konsep pembelajaran yang jelas, Iya. terukur, terprogram, tersusun. Kalau pendidikan itu kan masalah perilaku, melihat keteladanan, kan melihat orang. Anak itu adalah peniru. Anak itu peniru yang baik. Peniru Jadi yang kalau ulung, iya. di dalam otak manusia itu kan dicuci, kalau dimasukin air putih, ibaratkan otak manusia itu ibarat teko. Kalau diisi air putih maka akan keluar air. putih. Kalau diisi kopi, ya kopi. Makanya kalau kalimat-kalimat yang masuk ke anak itu maaf aja, kancing coplok itu kan anak-anak begitu mudah. Iya, Dan betul. mencucinya itu susah, harus perlahan-lahan juga. Iya, Gitu dengan betul, konsep betul. pendidikan yang jelas, Iya, terukur. betul. Gitu. Balik lagi tadi ke kesadaran ya, masih banyak orang-orang yang belum sadar pentingnya lingkungan itu sendiri gitu, pentingnya kebersihan lingkungan, pentingnya keseimbangan lingkungan. Balik lagi ya Pak ya, Iya. usaha mensadarkan orang-orang. Nah Pak, saya mau nanya nih, gimana nih cerita Bapak sampai Bapak bisa meraih berbagai macam penghargaan dari Disdik, dari PUPR, bahkan nih beliau Pernah juga meraih piala presiden di bidang lingkungan. Boleh diceritain nggak Pak, awal mulanya Bapak bergerak menuju mendapatkan cinta itu seperti apa, sampai akhirnya saat dijalani dapat piala Iya. penghargaan presiden. Baik.
Dan saya terangkan selama sejak jadi guru tahun 86 kalau tidak salah. Saya selalu mengantar anak jam 4 pagi. Itu motor mogok. Tiba-tiba kan hanya pengalaman saya itu ada kunci busi, ada amplas, membuka busi. Tapi amplas tidak ada. Nah, saya melihat di pohon itu ada paku kecil. Nah, saya ambil paku itu, dikorek-korek jalan. Lalu dalam perjalanan saya mikir, itu pohon itu makhluk hidup. Betapa kalau dia bisa bicara, bisa pasti nangis. Betapa sakitnya dia. Banyak dari tahun 80-an itu, apalagi dalam begitu perubahan tahun 98, reformasi, kampanye semua tuh ditempel di situ, main paku. Waktu itu masih wali kotanya Pak Dada kalau tidak salah. Saya mengadakan suatu ajakan kepada teman-teman pramuka. Ayo kita orang nyabut paku. Di pohon. Tapi yang susah ngajak orang itu kan gitu. Tapi hanya 5 orang aja yang mau waktu itu bergerak dari bypass Soekarno-Hatta sampai Jalan Banteng. Itu dapat 12 kilo waktu itu. Pakunya di pohon. Kalau se-Bandung berapa ton? Nah, dengan perlahan-lahan dipakai konsep Pemkot Bandung, gebiar. Setelah gebiar dapat lagi. Ya itu launching kelar kan gitu. Ya enggak apa-apa, tapi minimal ada timbul kesadaran dan alhamdulillah Pak, sekarang udah gak ada lah insyaallah yang matak di itu kan karena prosesnya panjang. Makanya edukasi itu, pendidikan itu proses evolusi yang sangat panjang, nggak bisa diinstan. Itu dengan hanya launching kegiatan Kampisma, launching rame. Bandung Masagi. Terus ada lagi GPS, ganti wali kota, ganti atau apa lagi. Namanya padahal sana gitu. Nah, padahal kita hayu gitu. Karena memang kita tuh butuh sosok yang action gitu Pak ya, bukan sekedar memang hanya dan menjaga si action itu, bukan hanya kebiar aja. Tadi saya kutip hanya kalau untuk piagam penghargaan itu mah bonus. Dan saya bukan meraih untuk itu, bahwa yang disebut prestasi itu bukan tujuan saya. Bahwa prestasi itu bagaimana saya melakukan yang terbaik, kan gitu. Karena fokus profesional itu apa yang ada di dalam diri seorang pribadi orang gitu ya, potensi dan energi itu untuk kepentingan orang banyak, itu aja kunci. Mau nggak dilakukan, kadang-kadang ya benturannya banyak, ada yang tidak mencibir, ada yang memandang sebelah mata gitu ya Pak. Ulungan unta aja dengan anak-anak itu kayak orang gila atau dan sebagainya, nggak apa-apa, mulung puntung. Kan nanti bisa-bisa kalau tidak digerakkan, bisa-bisa Bandung jadi lautan pun. Betul. Gitu. Padahal kan kalau misalkan menurut dosen saya dulu gitu Pak ya, beliau tuh bilang untuk anak itu Pak, kasih aja sesuatu yang sederhana, karena kita mungkin untuk seusia mereka itu menstimulus kayak sekarang Bapak mungkin ya tadi ngajaknya mungkin satu kuntung misalkan, tapi untuk satu paku mereka juga besar gitu nanti kan teringat, oh iya pentingnya lingkungan tuh. Nah hasil si Bapak dulu tuh sampaikan kan ngajak kuntung aja saya harus ambil gitu kan ya. Seperti itu. Seperti itulah pendidikan itu, seperti itu. Contoh dari orang dewasa. Jadi mulai dari satu kesadaran tragedi mogok yang bisa mengantarkan Bapak kecintaannya terhadap lingkungan gitu ya. Dari Gebiar Pramuka itu ceritanya apa lagi Pak? Banyak apa dari situ Bapak banyak lagi? Bukan untuk mendapat penghargaan, tapi saya melakukan itu. Ya kita konsep berpikir. Lalu ada intrinsik dari dalam diri kan gitu. Betapa saya orang Bandung Pituin asli. Saya ingin menjaga Bandung dong kota saya gitu ya. Cinta kan Pak? Iya, adanya hasrat dalam diri, adanya sebuah keinginan. Tapi saya belum yakin juga. Silakan aja Neng ya, di sekolah sendiri, saya sapu sendirian tiba-tiba tanpa menyuruh, ada yang nyibir nggak? Mungkin di sebelah Allah yang kepuji. Ada guru anyar. Nah itulah pasti ada tantangan. Nah di situ ada tantangan. Kalau kita bisa melewati itu, berarti kita sebetulnya sudah melewati orang-orang yang tidak mampu melakukan itu. Kita mampu. Nah kalau misalkan dari kacamata Pak Kudi sendiri gitu ya, bagaimana sih Pak ekoliterasi warga Bandung sendiri gitu? Pemahaman mereka tentang lingkungan. Kalau lingkungan dia paham, saya yakin paham. Tapi X-nya tadi melakukannya. Nah, bagaimana? Ya harus ada contoh, harus ada action dari pimpinan yang paling atas. Yang kita butuhkan kan intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik.
Kalau sudah ada muncul Kesadaran ekstrinsi, sendiri. nah itu paling kuat. Paling Kalau kuat. hanya ingin dipuji sebentar, ikut-ikutan, megang sapu, dipoto-foto, selfie, itu selesai, nggak ada apa-apanya. Gitu. Dokumentasi, foto dulu gitu. Iya. Nah, tadi kan secara ekolaterasi, secara masyarakat nih apa ya. Saya tadi dengar cerita Bapak dari tahun 80 sampai sekarang nih. Dari Bapak sendiri nih, Bapak pasti punya cucu, punya murid gitu ya, punya anak-anak gitu. Bapak melihat anak-anak yang sekarang nih, menurut Bapak tingkat mereka cinta lingkungannya udah seperti apa? Apakah lebih baik dari tahun sebelumnya? Apakah gerakan-gerakan Kota Bandung ini yang tadi kata Bapak banyak ini benar-benar sedikit-sedikit merubah perilaku mereka gitu kan, tujuannya ke anak-anak. Kita itu kan sebagai pendidik berarti menginvestasikan kan untuk ke depan dengan cara-cara yang paling sederhana kan gitu. Nah nanti begitu terjun di masyarakat si anak itu pasti dia punya tertanam yang namanya ingatan yang kuat karena anak itu harus punya ingatan. Tapi kan di sekolah kalau di lingkungannya rusak, nah kan belum tentu ya. Tergantung. Jadi perilaku orang itu tergantung di lingkungan. Maka di sekolah ciptakan lingkungan bersih akan jadi budaya bersih. Begitu juga nanti dia sebagai pimpinan, mungkin menjadi generasi memimpin di depan. Kalau dia sudah mencintai, nah itu kan berarti dia sebagai change agent, agen perubahan gitu. Wah bisa dong. Ternyata si ini dulu pinter. Kita nggak butuh orang pinter. Pinter itu bukan untuk hanya angka-angka kognitif tadi. Nah inilah yang ukuran kita itu selalu pasar mengatakan bahwa pasien ditanya neng. Berapa nemnya? Kalau kuliah berapa IP-nya? Betul banget Pak. Itu yang paling yang merusak bukan merusak. Kognitif juga butuh gitu ya. Cuman kadang berimbang dengan apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan. Itu udah menjadi patokan utama ibaratnya seperti itu. Makanya guru itu sebagai coach. Guru itu pelatih. Harus melatih. Pernah nggak Neng ini ngajak anaknya ke WC? Itu bersihin. Kan sekali kan? Nah, sedangkan mencari habit itu kebiasaan itu berulang-ulang. Iya betul. Yang paling ini sih kok masih kayak di kelas untuk bertanggung jawab membuang sampahnya sendiri. Alhamdulillah. Masih lingkupnya masih kecil. Kan mulai dari yang tangga yang kali kita juga anak dari tangga kelas 1 sampai ke itu kan proses. Mungkin kalau capek saya juga kalau jadi nggak enak banyak yang ngomongnya mundur dulu 3 langkah untuk naik lagi beberapa langkah kan gitu. Jadi cari strategi yang diterima oleh masyarakat gitu ya Pak ya, oleh lingkungan. Dan lumayan gitu ya buat membuat langkah kecil. Saya juga pernah gitu Pak. Saya pernah jadi murid, saya juga sekarang jadi guru. Kalau misalnya dibilang berarti saya angkatan muridnya Bapak gitu. Dan alhamdulillah bener Pak, dengan adanya pendidikan di Kota Bandung ini, saya melihat teman-teman saya sekarang tuh lebih berbulu tumbler Pak, tempat minum. Jadi maksudnya berarti memang sudah ada kesadaran gitu dari tiap orang bahwa kemana-mana bawa tumbler gitu. Ya itu ada bagian kecil sebuah program untuk mengurangi yang tadi Kang kurangi kan gitu. Upaya apa di sekolah? Salah satu programnya dengan tumbler. Tapi harus ingat kalau di sekolah yang tidak disediakan air minumnya, anak beli lagi aqua, diganti aja. Lalu meninggalkan residu juga sampah itu loh. Nah itulah masih belum ke sana. Hanya ya segitu juga lumayan lah daripada tidak sama sekali. Harus dikembangkan gitu. Nah yang saya mau tanya nih, pengalaman Bapak waktu misalnya menjadi guru menanamkan kebiasaan apa sih gitu ya? Saya penasaran, takutnya kan ada hal-hal yang tiap orang kan punya gayanya masing-masing. Waktu Bapak sempat mengajar, Bapak sempat menanamkan apa nih sama anak-anak biar jadi inspirasi? Guru-guru. Kontekstual. Kalau saya itu ke konteks. Bukan hanya ke konsep, kita ke konteknya apa hari ini anak-anak. Oh sekolah saya dulu itu namanya sekolah air mata. Kita bingung kan, masuk ke sekolahnya begini. Saya kan jadi guru, mulai dari mana? Takut diketawain. Tapi dengan melakukan hal yang kecil, mulai dari diri saya sendiri, saya nyapu. Kan orang suka menuduh atau harus itu cicing wae, cenakan gitu ya. Loh kan kita mau ke surga, mau ke surga ke cita-cita. Coba tanyain semua pasti cita-cita. Nah itulah jalan ke surga itu melakukan aktivitas yang baik, namanya ibadah. Itu aja bagian dari ibadah. Kalau enggak ya maka aja itu terserah.
orang lain berkata apa terserah gitu Pak ya. Berarti kalau mencibir kita itu menunjukkan orang ketidakmampuan. Karena kita sedang melakukan hal baik gitu ya. Godaannya itu untuk melakukan itu, kadang-kadang terasa tidak enak juga di ada yang merasa dibully atau dan apa-apa, ya itu resiko sebuah pekerjaan. Dan saya tidak dibayar kok melakukan seperti ini. Kan gitu, melakukan aktivitas dari dulu. Emang di sini tuh tempat komunitas berkumpul. Oh, di Teras Cikapundung. Ini bukan Teras Cikapundung, ini Taman Cikapundung River Spot. Kalau Teras Cikapundung nanti tertukar dengan yang di situ. Ya, itu juga bagian BBWS itu. Ini juga bagian dari BBWS. Itu masih bersaudara dengan. Nah, ini adalah kita di River Spot Cikapundung. Ini 2015 diresmikan oleh Wali Kota Bandung dengan biaya dari CSA. Oh, jadi ini biayanya dari CSR, bukan dari pemerintah sendiri, Pak? CSA, Pak Ridwan Kamil dulu membuat ini semua. Dulu tamat ini kumuh, Pak. Iya. Saya itu kan tidak dibayar menjaga ini. Oke. Nah, saya disuruh jaga aja. Ya saya sebagai relawan yang mengajak teman-teman relawan dari yang 50 sekarang menciut. Ada yang sudah kawin, sudah apa. Iya. Kita tetap ada yang datang lagi, silih berganti, apalagi di sini bagian dari Posko Citarum Harum subsektor 22. Kita juga saling komunikasi dengan para TNI. Kita kerjasama dengan DLHK, kita kerjasama dengan DPU. Kita menjalin kerjasama. Kita juga dengan Dinas Kebudayaan. Karena di sini ada program yang namanya Rebo Nyunda. Pagelaran udah 100 kali Rebo Nyunda. Para seniman lokal berdatangan di sini ingin mengembangkan suatu budaya Sunda. Jadi kita bukan lingkungan itu bukan hanya sapu beres, bersih. Kan kita juga lihat di rumah, di sekolah, di mana-mana. Itu untuk keseimbangan. Keseimbangan. Bayangkan aja coba. Semua orang Bandung sekarang punya HP. Iya. Kan? Nah, kalau punya HP berarti punya charger. Chargernya dicabut nggak kalau pergi dari rumah? Kan kadang-kadang lupa. Tidak, iya. Itu kebiasaan. Kalau handphone chargernya aja itu 1 watt. Iya. Energi yang dibuang berapa ribuan yang terbuang energi oleh bangsa ini, kan gitu. Dari mana air sumbernya? Itu listrik. Kan dari Jawa Barat itu sumbernya dari sumber dari air ini yang mengalir kita dengar itu betapa gemericiknya enak kalau bersih. Anak-anak bisa berenang di sini ya. Kalau kotor mau gimana? Nah, kan gitu. Ya kita ya sepatutnya menjaga itu. Baik muncul dalam diri. Iya. Di sini Pak biasanya ada teman-teman datang perkumpulan gitu, ada hari khusus nggak bisa? Ada. Namanya Sabtu Seru. Oh, Sabtu Seru. Sabtu Seru. Sore Pak atau pagi? Anak-anak SD yang ada di Kota Bandung. Oh, bisa nih nanti main ke sini. Boleh. Sekarang kan lagi. Sekarang dipusatkan di Dago. Oh, ada di Dago di SMA 1 sudah berjalan 3 bulan, tiba-tiba ada COVID. Kita depan dulu deh. Tapi ada ya. Ada, silakan. Nanti mudah-mudahan tahun depan sudah normal. Amin. Undangannya mungkin dari Disdik. Nah, saya tuh hanya kerjasama. Kalau bukan disuruh aja, saya mengajak Disdik, yuk kita atur program. Kan sayang wali kota punya program namanya Kang Pisma. Dulu wali kota punya GPS dan tinggal berganti. Kita tetap konsisten aja di jalur itu. Kalau mau merubah perilaku dari yang kecil aja. Betul. Dan anak-anak tuh pasti sangat senang Pak di saat mereka diajak belajar di luar kelas, dan itu pasti akan sangat bermakna dan bermanfaat walaupun hal yang sederhana. Bermain sambil belajar. Nah Pak, kalau misalkan berbicara tentang kurikulum nih Pak ya sedikit-sedikit lah. Kita kan agak berat. PLH itu kan lebih banyak muatan tentang lingkungannya. PLH atau mungkin ada nanti teksnya di bahasa Indonesia, nantinya dari itu juga. Nah kalau misalkan menurut Bapak kurikulumnya itu sudah apa ya, sudah mengcover kebutuhan kita tentang akan lingkungan. Tapi sebelum ke sana nih Pak, informasi juga buat sahabat pendidikan. Saat saya ngobrol sama guru di luar Kota Bandung, mereka nggak tahu apa itu PLH. Nah sekalian dijelasin Pak, apa sih PLH? Itu adalah satu muatan kurikulum ciri khas di Kota Bandung. Ya, Kota Bandung, Jawa Barat, khususnya dulu ada surat Pergub Peraturan Gubernur tentang pendidikan lingkungan hidup. Kota Bandung juga punya. Nah, pendidikan lingkungan hidup itu kan intinya kalau dengan sekarang itu sudah terintegrasi dengan kurikulum 13 itu. Kalau ibu atau Neng ya ibu. Neng berarti saya. Kalau nanti bisa guru di kelas ibu. Nah, ibu guru di kelas pernah nggak memetakan tema tentang lingkungan? Ada berapa tema?
Sudah ada tercover semuanya sebetulnya, nggak usah pusing lagi dengan kekhususan. Nah, kalau mau kita kota Bandung itu sebagai adanya masalah lingkungan yang rusak, fenomena yang hari ini sebetulnya di situ lingkungan di kedepankan dengan konsep tadi. Bahasa Indonesia harus menceritakan tentang apa? Ya, bagaimana jangan menceritakan tentang sungai di Solo. Cikapundung ini kan di sini. Iya, sungai Cikapundung itu sungai terpanjang di dunia kan. Karena melewati 2 benua, Asia dan Afrika. Kenapa tidak di ada berapa sungai di Bandung? Ada 40-an lebih sungai-sungai yang rusak, yang sudah tidak bisa baku mutunya sudah tidak bisa. Jangankan impun baheula ya. Nah, kita waktu kecil impun. Saya kejamanin tuh waktu dulu main di sungai masih jernih, masih ada kan yang enak impun. Tapi kan kalau limbahnya dari rumah udah sekarang udah. Nah, itu yang merusaknya siapa? Perilaku kita sebagai orang. Betul. Belum. Nah, di mana itu adanya? Di pendidikan, bukan pengajaran, pendidikan. Kalimat itu harus dicatat, beda. Tapi kita guru hanya mengajarkan, ini yang keliru. Didiknya mana? Berarti kalau didik ada contoh, ada latihan. Itu bahasa Indonesianya tentang ini, lo tentang menceritakan hutan, di Kalimantan. Di Dago aja sudah habis. Ada. Nah, seperti itu. Iya, betul. Masalah-masalah terkontekstual di anak yang paling dekat apa? Anak tuh bisa dekat dan tahu. Betul. Itulah ciri dari kurikulum 13 itu kekontekstualnya, gitu. Fenomena yang ada di kota Bandung itu apa? Kemacetan, rusaknya lingkungan, kan gitu. Nah, kesehatan kan, nah itu kan ada di covernya visi misinya wali kota Bandung kan. Iya nih Pak, nih kan sekarang nih tadi abis ngobrol-ngobrol sebelum take ini gitu ya, Bapak sebagai sekarang jabatannya pengawas pengawas Bina nih, mau tahu nih Pak gerakan-gerakan ekoliterasi apa yang Bapak terapkan ke sekolah binaan Bapak gitu Pak, boleh diceritakan gitu? Ya, saya hanya membina bukan hanya tok ke lingkungan, tapi diintegrasikan tetap. Nah, kita sisipkan mana? Mau lingkungan, semua juga akan menyangkut ke lingkungan. Silakan aja cek. Ya kan? Kita hanya ngitung matematik 2 kali 2. Pernah enggak kita menabung sampah itu berapa? Kan itu matematik. Langsung. Coba pernah enggak ngukur berapa kilo sampah di sekolah? Belum sih. Belum. Coba anak-anak ajak kayak yang kecil. Kan betul, gitu. Bagaimana menguranginya? Kan begitu. Betul. Bagaimana memisahkannya? Bisa kan nilai. Saya waktu di Cijaura belum adanya bank sampah sudah melakukan itu, dan bisa menghasilkan dari sampah yang diproduksi di sekolah kita pilah, itu bisa beli sepeda dalam 1 tahun. Mantap. Sepeda 3. Udah dulu mah BMX ya, buat anak yang pintar, buat anak yang tidak mampu, buat anak yang betul-betul kreatif. Kita menyediakan itu dari sumber itu. Itulah. Dari si bank sampah itu ya. Itu PLH yang benar menurut saya ya. Menghasilkan aja. Kalau PLH menurut ulangannya selalu buanglah sampah. Jadi pertanyaannya tertutup aja. Bagaimana kembangkan anak berpikir. Bagaimana reboisasi itu yang selalu saya baca di tiap soal PLH ada ya. Dari sekarang sekarang harus dirubah, bergeser caranya. Makanya kurikulum 12 itu bergeser kepada coba diintegrasi. Waktu Bapak sendiri pernah nggak sih Pak merasa lelah gitu Pak ya? Kan berkecimpung dengan dunia lingkungan ternyata tadi banyak sekali tantangan dan sebagainya gimana. Nah, untuk agar Bapak tetap menjaga konsistensi betul. Gimana sih Pak? Ya itu, kita sudah ditanam oleh dalam diri sendiri. Jadi kan di dalam tema kurikulum pertama apa? Dirinya. Diriku. Nah itu kan itu harus diperkuat menjadi dirinya, bukan menjadi diri orang lain. Itu inti kurikulum di situ kan. Kenapa masih diri orang lain melihat orang lain? Kalau mampu diri kita ya kenapa tidak? Lelah, manusiawi loh. Kadang-kadang jenuh ngajak orang ini susah. Kebijakannya tidak sama dengan apa yang dimimpikan. Kan itu benturan. Ngapain sih ikut-ikutan di adiwiyata atau lingkungan? Itu bukan program Disdik kan kayak begitu jawaban orang. Kan ngeri enggak? Iya betul. Seolah kalau misalkan itu tuh beda, udah nggak usah. Nggak usah. Itu tantangan yang paling berat. Padahal sekolah itu akan terus berdampingan. Secara sustainable anak itu akan berdampingan dengan lingkungan. Kan di anak kita butuhnya anak. Jadi kalau mau lomba
Adiwiyata bukan lomba. Ya, Adiwiyata bukan Adiwiyata lomba. itu pendidikan lingkungan. Bagaimana perubahan perilaku dari warga sekolahnya, dari komitenya, dari semuanya itu. Bagaimana ekosistem pendidikan menurut Adiwiyata. Kan begitu. Iya. Jalan enggak. Ada yang hanya mengejar piagam. Udah piagam dapat, udah merasa puas diri kan sekolahnya. Tidak konsisten. Padahal yang penting itu adalah keseimbangan ekosistemnya itu dan berkelanjutan. Nah, jadi kalau masalah jenuh saya jenuh ada kadang-kadang ya wajar ya kayak manusia. Melihat coba lihat di ganggang pernah saya tiap hari punya foto-foto di jalan saya sharekan. Ada yang ngamuk juga. Kenapa mesti di-sharekan dia? Medsos, ada yang marah juga kan. Pernah terjadi. Udah terjadi dimarahin sama saya ketawa aja. Kok diajak diam. Kalau sudah di-sharekan marah kan begitu. Padahal waktu kayaknya Gening ini tuh kalau misalkan kelihatannya kayak gitu nggak enak ya, kita akan merasa tidak enak ya. Coba di sekolah kan kewajiban siapa? Iya, kita warga sekolahnya, apalagi sekarang Pak, sekarang sekolah saya udah pada bersih. Ya bersih lah, ada murid lagi nggak ada tuh. Kita ceknya membanding dengan libur dengan yang kegiatan nanti ada pembanding. Iya betul. Nah, kita udah tahu. Aduh, benar juga ya. Iyalah bersih, udah gak ada murid. Justru yang susah tuh bikin habitnya murid itu loh. Betul. Oke nih, masih ada Kak Kasna? Kalau nggak ada kita ke pertanyaan terakhir. Enggak deh, kayak gini program-program Bapak gitu yang sudah ada dibuat Pak mungkin bisa kasih inspirasi. Tentunya tadi yang tentang sekolah yang anggrek itu loh. Oh iya. Gimana Kak? Kita punya cita-cita mau ngobrol dengan salah satu sekolah, punya potensi. Kita ada peluang, ada potensi di situ. Saya ngobrol dengan kepala sekolahnya, saya ngobrol dengan orang yang punya komitmen tinggi. Jangan merasa kecil dengan murid sedikit, dengan sekolah kecil. Kalau kita bisa mengembangkannya dengan baik, orang lain tidak bisa, kita bisa. Orang lain tidak punya, kita bikin punya. Masyarakat yang menilai itu kan kegiatannya. Kita juga yang kegiatan. Nah, kenapa tidak? Salah satu sekolah saya ingin punya cita-cita sekolah wisata anggrek, kan gitu. Kan itu untuk bayangan aja. Nanti orang Jawa Barat tuh punya spesies anggrek berapa ratus. Jangan hilang. Kan gitu. Lalu ada wisata religi. Kan seperti itu di Bandung itu. Kan untuk menunjang program mutu pendidikan itu bukan hanya kepada bagaimana biaya yang besar, tapi di situ juga program yang benar dan pelaksanaan yang tepat. Betul. Nah itu ada wisata anggrek, kita ingin cita-citakannya seperti itu. Ada keunggulan, ada sekolah dulu kan ada digital, kan gitu ya. Ada literasi, gebiar literasi hilang lagi. Nah, jangan sampai itu kita konsisten. Karena saya hanya di satu titik di lingkungan. Ya ngajak teman-teman yang lain di literasi dimanapun. Ya itu tergantung pada pribadinya mau enggak. Iya betul. Jadi intinya sih konsisten Kak, mau di mana-mana mau gerakan sekecil apapun konsisten nanti akan ada dampaknya. Tadi juga pas sebelum kita tag ini kita sempat ngobrol sebentar dan memang menarik gitu dimanapun kita berada di TP tentunya kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat. Apapun seperti penghargaan dan sebagainya itu hanya bonus gitu jadi memang benar-benar tertanam nih Bapak ini dalam dirinya udah bisa diotak-atik. Betul. Jadi anak-anak tuh kalau punya sesuatu tuh yakin kan, terus tadi apa 4K tuh Pak? Keyakinan. Ya salah satunya harus kerja keras. Kerja keras. Betul. Nggak bisa cuma diem aja. Banyak mengeluh. Buang sampah pada tempatnya udah. Iya, nggak bisa harus kerja keras. Yang terakhir itu tentang loba kasih. Khawatir. Orang Indonesia itu kan khawatir ditertawakan, khawatir tidak berhasil, selalu khawatir. Kalau itu dan itu terus tidak dilakukan ya gagal. Jadi keinginan, keyakinan, kerja keras. Tong loba kasih mantap. Terakhir nih penutup obrolan kita hari ini nih pesan Bapak baik untuk anak-anak atau orang dewasa agar mereka bisa menanamkan rasa cinta lingkungan dalam diri sendiri. Maksudnya quote seperti apa sih yang menyentuh hati mereka agar mereka tuh mencintai lingkungan dari diri mereka sendiri. Dan seberapa penting sih Pak kenapa kita harus menjaga lingkungan? Kita belum dikaitkan tentang Kang Pisman tadi ya. Sebelum ke sana bahwa Wali Kota Bandung sekarang punya program inovasi tentang Kang Pisman. Kebetulan launchingnya di sini. Waktu itu di sini launchingnya. Nah, setelah setahun ini kan bukan hanya kata-kata
kan gitu ya. Kita harus betul-betul dengan kerja Tindakannya, nyata, tindakannya. Jadi tadi itu kan ada keinginan Pak Wali Kota gitu. Kita ikutin aja kebijakannya. Karena kan bagus. Bayangkan aja Kota Bandung itu menghasilkan produk sampah 1.600 ton sehari. Apa ya? Satu hari. Sehari. Ton. Sampai waktu. Nah, berapa biayanya? Itu hampir ratusan miliar. Bayangkan aja untuk biaya honor guru 137 miliar. Masa untuk sampah 200-an lebih. Kan ngeri. Satu kali ngangkut sortinya itu 4,5 juta. Untuk ngangkut 10 ton berapa truk yang diangkut. Ini yang Sudah selesai aja itu di sana, di Sarimukti. Disimpan. Mau kapan? Udah itu. Kalau penuh mau gimana? Nah itu yang sempat terjadi peledakan tahun di Lewi Gajah. Lewi Gajah ya. 2005, 15 tahun. Iya. Perilakunya masih begini. Iya. Ya, yuk kita bareng. Ada program yang konsep yang bagus. Yuk kita dukung aja lah. Kalau masalah itu yang lain, yang penting kita bisa enggak kena banyak-banyak lah di rumah. Kan yang paling banyak tuh 42% itu sampah dari rumah tangga. Dari mak-mak saya bilang kan. Yuk kurangi bawa kantongnya, trash bag yang itu. Bayangin aja kalau plastik di sana di Lewi Gajah aja kalau mau main silakan dari ke plastik beling-beling yang bekas-bekas itu masih ada. Itu ratusan tahun akan bisa terurai dengan tanah. Apalagi styrofoam itu sudah tidak bisa terurai. Jadi hati-hati aja lah buat kita. Sungai ini juga nanti terpapar juga bisa kurang baik kan. Kalau tidak diurus seenaknya. Indonesia tuh nomor 2 terbaik di dunia membuang sampah ke laut. Bahkan 8 juta ton 1 tahun. Ya kita masa sih yang prestasinya yang ditonjolkan sungai terburuk di dunia Citarum. Kita adanya namanya program Citarum Harum. Bayangkan 7 tahun berapa triliun. Kalau hanya untuk melakukan itu, yuk kita bareng warga Bandung. Dan di ini bukan hanya pemerintah saja bukan, ya. tanggung jawab semua. Tapi siapa yang bertanggung jawabnya? Kan begitu. Ya individu-individu lah seperti kita. Nah di sekolah ya itu saatnya pendidikan ditanamkan dari hari ini. Nggak akan beres 7 tahun Citarum, nggak ada. Silahkan aja kalau ya kita bukan pesimis, tapi kita harus optimis bisa. Ada lumayan lah sekarang ya. Biasanya Citapunung ini ada kursi, ada kasur. Yang lewat gitu. Anak-anak sering bawa ke gang sama saya, diedukasi tentang sampah. Biasa digantung-gantungkan di sisi walungan bongol dialungkan. Sekarang sudah tidak ada lagi, itu sudah ada perubahan. Si anak dapat berhasil karena kalau diedukasi sama anak, digenggerkan anak, dikritik anak marah. Nah, kalau sama kita orang pasti marah ya. Nah, anak-anak lah saatnya jadikan untuk investasi ke depan gitu ya. Tadi pertanyaan apa yang terakhir? Yang terakhir pesan Bapak buat anak-anak sama orang dewasa. Pesan pada orang dewasa. Yuk, di dunia pendidikan itu adalah keteladan. Salah satu kuncinya itu teladan dari mulai birokrasinya di dinas pendidikan, teladan dari pimpinannya, turun ke bawah, lihat yang aslinya seperti apa. Kan mulainya kita melihatnya orang itu segan kalau lihat atasan dia. Nah, masih di situ belum ada kesadaran. Nggak apa-apa dari atasan dulu aja. Kayak gitu kan. Ya siapa tahu tapi tiba-tiba kepala dinas masuk ke sekolah itu tiba-tiba nyapu aja. Malunya kan. Seperti itu. Kita kan muncul budaya malu, budaya disiplin. Budaya bukan, jadi kita menghasilkan anak nanti didikan itu peduli, bukan paduli. Ya peduli itu bukan urusan saya. Jadi kita mengukurnya peduli. Bukan menjadi depan menjadi masyarakat paduli. Nah, kita peduli. Susah. Kan di situ ada karakter yang 5 aja. Peduli, tanggung jawab kan gitu ya. Cinta tanah air itu bukan emang ngomongnya. Nah itu bagian dari cinta bela negara, itu bagian dari bela negara juga. Nah itu konsep-konsep pendidikan Bandung Mosadi sudah masuk di situ. Di lingkungan itu sudah jalan gitu. Mereka tidak menyadari, padahal kita ajak menjadi sadar. Itu aja. Mantap ya. Jangan jadi peduli tapi jadi masyarakat yang peduli gitu ya. Terima kasih. Nanti boleh dong diundang ya ke sekolah saya. Oh boleh, mangga. Main-main. Boleh. Tapi tiba-tiba saya hadir. Oke, mangga. Gitu teman-teman sahabat pendidikan semua, hari ini kita membahas banyak sekali tentang lingkungan. Tentunya semoga bisa menambah kesadaran dan action ya Pak. Ada sedikit ya. Ada sedikit. Jangan merasa berkecil hati. Ada sekolah saya mah letih. Garis bawahin. Itu ya. Sekolah ada yang mampu sekolah kecil tapi yang penting komitmen dari pimpinannya. Konsisten mau melakukan. Tolong dicatat, ada sekolah kecil di gang
yang memang kalau sudah betapa hebatnya sudah bisa melakukan. Oke, nanti kita Jangan sampai main-main ke sekolah besar tapi tidak punya apa-apa. Iya. Siap, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Terima kasih, informasinya. tidak terasa waktu sudah matahari semakin panas. Ya, nih kita mau pamit undur diri nih para sahabat pendidikan. Saya Sartika Yolanda. Saya Starina Wahinita, sampai jumpa dengan tokoh selanjutnya. Ya, dadah Pak.